Tuhan sudah pertemukan Saudara Rian dengan Marcelina Indah Permatasari. Sebelum mereka diberkati dalam pernikahan kudus pada siang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara dan memberkati kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 ya. Yohanes 2 ayat yang pertama. Dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang ke-11. Hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Termasuk juga mujizat pertama yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu di pesta di Kana, saudara kasih Tuhan. Dari cerita ini mau menyiratkan kepada kita, mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu begitu concern sekali kepada satu lembaga yang sangat kecil, yaitu keluarga, saudara kasih Tuhan. Keluarga itu di pemandangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh sekali. Sehingga saudara kasih Tuhan, kalau sebuah keluarga itu mengalami kekacauan, maka sebuah bangsa juga akan mengalami kekacauan, saudaraku kasih Tuhan. Sehingga Allah memperhatikan sekali tentang keluarga. Khususnya pada siang hari ini, di mana Tuhan sudah mempersatukan antara saudara Rian Salvator dengan saudari Marcelina Indah Permatasari. Itu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan di dalam pernikahan Kristen itu, maksud dan tujuan, saya ulangi, di dalam pernikahan Kristen itu bukanlah bahagia, tetapi menjadi seperti Kristus. Kita ini adalah gambaran daripada ciptaan Allah. Kalau saudara mencari, mengejar bahagia, saudara tidak akan bahagia. Itu survei yang membuktikan. Kalau kita mencari bahagia, maka disitulah letak ketidakbahagiaan. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, maka di dalamnya itu ada kebahagiaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita mengetahui bahwa keluarga di mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Sehingga saudaraku, seperti yang dikatakan di dalam Malaiki, di dalam Malaiki 2 ayatnya yang ke-15, di dalam Malaiki 2 ayat yang ke-15,
kita akan baca, lihat di sini saudara-saudara, Malaki 2 ayat yang ke-15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan melalui pernikahan mengajarkan dari awal karena kita ini akan melahirkan keturunan ilahi. Dikatakan dari awal, hendaklah engkau jangan tidak setia pada istri masa mudamu. Jangan dibalik, saudaraku, bukan kepada istri mudamu, tetapi istri masa mudamu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita yang memasuki di dalam pernikahan, di dalam sebuah rumah tangga ini, kita ini harus setia terhadap istri pada masa muda kita. Kenapa? Karena pada masa muda itulah kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja, karya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa menyaksikan. Dan saudara kekasih Tuhan, pesan Tuhan juga kepada rumah tangga. Saya lebih suka menggunakan kata rumah tangga. Karena kenapa? Rumahnya itu banyak tangganya. Karena ujiannya juga banyak. Kalau kita lewat step 1, ada step 2. Seperti kita main game, saudaraku. Kita rasa udah akhir, ternyata belum final. Jadi rumah tangga, saat kita membangun rumah tangga, Tuhan juga memberikan pesan kepada kita di dalam Amsal 5 ayat yang ke-18. Amsal 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian, diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dikatakan kita ini harus bersukacita bersama-sama dengan istri di saat kita masih muda. Dan sudah kesan Tuhan, pesan firman Tuhan yang terakhir pada hari ini yaitu diambil di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat berbunyi demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Jadi pesan Tuhan kepada saudara Rian dengan saudara Selin pada siang hari ini jelas, dikatakan hendaklah kamu semua penuh dengan rasa hormat terhadap terhadap perkawinan. Janganlah kita mencemarkan tempat tidur kita. Caranya bagaimana mencemarkan tempat tidur? Kita membawa orang lain. Di dalam apa? Di dalam pikiran kita, di dalam perselingkuhan, itu bisa terjadi. Maka dari itu pesan Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat. Saya percaya kalau saudara Rian dengan saudara Selin penuh dengan hormat terhadap perkawinan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan sehingga hidupmu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudaraku, inilah pesan Tuhan kepada kita, khususnya kepada kedua mempelai pada siang hari ini. Saudara-saudara pesan Tuhan, sebelum kita melakukan prosesi berikutnya, saya undang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Pegang firman mikrofon. Saya akan bertanya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selaku hamba Tuhan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, dan pertanyaan ini saya minta dijawab dengan jujur di hadapan Tuhan dan gereja sebagai saksinya oleh kedua mempelai. Pertanyaan pertama saya akan lontarkan kepada mempelai pria. Dalam Efesus 5 ayat 25 dan ayat 28 sampai 31 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya,
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak ada seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu, kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat yang ke-6 berkata demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh